Kita sudah baca Tirokuda Sutta 2 hari dan kita akan bahas Tirokuda Sutta ini bagaimana. Nah, ketika Sang Bagawa telah berjalan ya dari Bodh Gaya menuju ke Rajgir, Raja Griha atau Raja Gaha, beliau kemudian disambut oleh Raja Bimbisara. Nah, Raja Bimbisara menyambut beliau. Setelah beliau menyambut Sang Buddha, beliau mempersembahkan makanan. Tetapi Bapak Ibu, karena di zaman itu wihara belum ada, ya. Di zaman itu wihara ini belum ada, sama sekali belum ada. Oleh karena itu, ketika Raja Bimbisara berdana makanan, pikirannya berpikir yang lain, ya. Dia berpikir nanti sebentar malam Sang Buddha dan para siswa, para arahat tinggal di mana? Dia pikirnya itu. Nah, jadi setelah dia pikir itu, kemudian Sang Buddha waktu itu ya udah sudah terima dana makanan, kemudian pergi ke satu tempat yang kita kenal sebagai Bukit Grijakuta, ya. Jadi Buddha beserta para siswa. Nah, kalau di Rajgir tinggalnya di situ. Waktu sebelum Weluwana Arama diserahkan kepada Sangha. Waktu itu belum dikasih. Nah, jadi tinggal di sana. Kemudian Bapak Ibu, malamnya datanglah para makhluk, ya. Kita bilang peta, hantu kelaparan. Mereka datang di tempat di mana Raja Bimbisara lagi istirahat. Ya, jadi ke kamar Raja Bimbisara mereka datang. Di dalam teks dibilang ada yang setinggi pohon kelapa, tetapi modelnya hangus, ya, kurus, hitam, kebakar gitu ya, hidup lagi ya, karena hantu kelaparan. Ada juga yang perutnya begitu besar, ada juga kakinya yang kecil, ada juga kepalanya besar, ada mulutnya seperti jarum, dan seterusnya. Banyak banget yang datang ke Raja Bimbisara. Kira-kira kenapa Bapak Ibu sampai makhluk-makhluk ini datang kepada Raja Bimbisara? Karena makhluk-makhluk ini menunggu pelimpahan jasa dari Raja Bimbisara. Menunggu. Sudah sekian miliar tahun mereka menunggu. Tetapi Raja Bimbisara ternyata sudah berbuat baik kepada Buddha dan para anggota Sangha. Berpikirnya, oh nanti Buddha mau tinggal di mana. Jadi ketika dia berbuat baik, kita bilanglah sekarang nggak fokus ya, gagal fokus. Ya, gagal fokus atas perbuatan baiknya beliau ketika beliau berdana makanan. Oleh karena itu, makhluk-makhluk ini yang sudah menunggu, mereka kecewa, kemudian mereka datang malam-malam. Nah, jadi ini asal mula cerita dari Tirokuda Sutta. Banda juga sering lihat kan, Bapak Ibu, kalau habis lagi berdana makanan, fokus nggak kira-kira? Hah? Fokus nggak Anda kalau Anda lagi berdana makanan kepada kami? Ada yang kadang-kadang lagi berdana foto, ada yang kadang-kadang berdana live streaming, ada yang kadang-kadang berdana foto post di Instagram. Jadi yang mendapatkan pelimpahan jasa bukan leluhur Anda ya, kayak Bimbisara. Yang mendapatkan pelimpahan jasa adalah siapa? Teman-teman Anda. Si ini lagi di wihara dia. Ya kan? Itu karena kebanyakan foto, ya kan? Kebanyakan selfie. Nah, mudah-mudahan hantu-hantu atau peta atau leluhur Anda nggak ikut sampai di rumah terus malam-malam lagi Anda tidur terus ketok-ketok, "Woi, kamu ya sudah berdana makanan, malah selfie tadi." Untung nggak ya. Kalau sampai begitu ya Bante nggak tahu, Bante nggak tanggung jawab kan, Bante doanya sama.
Ya Bante nggak tanggung jawab. Karena kenapa? Yang gagal fokus bukan Bante, tetapi Anda. Betul? Keluarga-keluarga Anda. Anda yang kenal mereka. Harusnya Anda pula yang melimpahkan jasa kepada mereka. Oleh karena itu, tolong ketika Anda melakukan semua perbuatan baik, tolong jangan gagal fokus. Ya, jangan lagi misalnya kasih makanan ke Bante. Misalnya contoh dah ini ya, kasih permen, kasih ke Bante. Udah Bante-nya terima. Kalau biasa kan kalau di Panyasika kita makan di bowl. Jadi sudah diambil dulu dong. Jadi ketika Anda sudah serahin ke Bante, Bante biasa langsung ambil kan? Langsung ambil terus oper. Kalau yang Anda punya kemudian Bante nggak jadi ambil misalnya ya, lupa nggak ambil. Apa yang Anda rasakan? Aduh, kok Bante tega amat ya? Sudah beli jauh-jauh, lagi PSBB, sudah masak susah-susah, Bante kagak ambil makanan saya. Nah, jadinya apa? Anda gagal fokus. Ya, oleh karena itu yang Bante pesan hari ini, coba Anda lihat, jangan sampai kita mengikuti Raja Bimbisara, karena kita gagal fokus sehingga para leluhur datang kepada dia. Ya, jadi jangan sampai seperti Raja Bimbisara. Ketika kita berbuat baik, para Bante akan bilang, oke, pelimpahan jasa, fokus. Ya kan, fokus. Oh, mau pelimpahan jasa, semoga leluhur saya satu kampung berbahagia. Nggak apa-apa, boleh. Ya kan, kalau mau lebih gampang lagi, semoga semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya berbahagia. Itu boleh. Ya, jadi semua makhluk yang Anda mau kasih boleh. Dan terutama mereka-mereka yang masih 49 hari, nah ini yang Anda bisa sebutkan namanya. Yang 49 hari ya, kita limpahkan jasa kepada mereka duluan. Ya, jadi yang 49 hari kita fokus ke mereka dulu. Misalnya ada yang keluarga kita lagi meninggal, saudara kita lagi meninggal, ya, yang sebelum 49 hari kita fokus ke mereka. Jadi biar mereka bisa dapat jasa dari kita, ya, yang kita sudah perbuat, ya. Jadi Anda mohon jangan gagal fokus ya. Apalagi kadang-kadang umat itu sangat nggak sopan ya. Itu tidak diperkenankan ketika para Bante makan Anda foto. Maaf ya, ini nggak boleh. Karena kenapa? Masa Bante lagi begitu terus Anda foto? Sopan nggak kira-kira? Ya, jadi tolong kita juga punya etika ya. Anda punya etika, para biku juga punya. Ketika kita makan, udahlah, jangan foto. Buat apa sih? Untuk Anda pamer ke Facebook, ya kan? Jadi ketika para Bante makan, jangan difoto. Saat mungkin penerimaan makanan, boleh ya. Ketika Anda menyerahkan makanan, it's okay, boleh. Tetapi ketika sudah pelimpahan jasa dan para Bante sudah mulai nyendok, tolong jangan foto. Itu nggak sopan. Ya, guru kami di Thailand itu sampai tulis di pengumuman nggak boleh foto. Jadi untuk mengurangi ya itu, maksudnya etika juga ya, dari sisi etika. Jadi kita sebagai umat maupun biku ya saling jaga jaga diri masing-masing ya. Nah, setelah kita berbuat baik, apakah jasa kebajikan yang kita perbuat ini sampai nggak sih? Sampai nggak kira-kira Bapak Ibu? Jasa kebajikan Anda sampai nggak kira-kira? Saya mau kasih cerita, ini testimoni ya. Ini testimoni. Jadi, kan Bante baru kali ini kan, yang tiap hari sama Anda ya. Biasanya kan jarang. Biasanya jarang. Biasanya kesini, kesana, kesini, kesana kan. Nah kali ini aja, karena PSBB nggak bisa kemana-mana, jadi temanin Anda di rumah ya. Suatu ketika ada umat, umat kan datang ke Bante. Bante, tolong ya, istri saya suka kemasukan. Wah, terus kenapa? Tolong dikeluarin gitu ya.
Bante bilang, Bante juga takut hantu, mau keluarin istri kamu punya hantu bagaimana juga kan. Akhirnya suatu ketika ada Bante yang lain datang, terus saya bilang, oh iya sini, ini jago yang satu nih, kalau saya nggak jago, yang satu jago, sudah sini aja. Jadi ketika datang sama Bante yang satu ini diajak meditasi ya, meditasinya sama dengan yang Bante ajarkan kepada Anda. Tarik napas masuk, but, tarik napas keluar, do, tarik napas masuk, but, nafas keluar, do. Tarikan ketiga Bapak Ibu langsung masuk, ya kan, makhluknya tuh masuk. Makhluk ini masuk langsung, begitu dia masuk dia langsung anjali, ya kan. Di Panyasika ada Kuan Im, dia anjali ke Kuan Im dulu, dia lihat-lihat ke altar, dia anjali, terus dia lihat ke para Bante, dia anjali, ih Bante katanya, akhirnya ketemu, bisa bicara sekarang katanya. Nah itu, terus cerita sama makhluk ini, akhirnya kan Bante tanya, kamu dari mana, ya kan? Oh, dia tinggal di bawah. Jadi di sini kan dulu ada rawa ya, jadi tinggal di bawah rawa katanya. Dia meninggal karena sakit dan seterusnya. Terus dia juga cerita, saya tanya nama kan, nama kamu siapa? Nanti kalau misalnya nama kamu ada, nah Bante akan tulis nama buat pelimpahan jasa. Nah, dia cuma bilang, Bante nama saya anak baik ya, jangan lupa. Jadi kalau kita di sini ada sembayangan, anak baik nggak boleh lupa, ya, number one. Nah, jadi cerita, kemudian herannya satu, tahu nggak? Bukan cuma umat yang bisa komplain, Bante jangan sering-sering tinggalin Cetia. Hantu juga bisa. Ya, hantu juga bisa komplain saya. Hantu itu bilang, ya si anak baik ya namanya sekarang. Anak baik itu komplain ke Bante. Bante, kalau bisa ya jangan pergi-pergi. Maksudnya jangan sering-sering tinggalin wihara. Terus saya tanya, emang kenapa kalau saya pergi? Oh, nanti kalau Bante pergi, saya nggak dapat makan. Saya nggak dapat makan. Tangkap nggak? Saya tidak dapat makan. Terus Bante bilang, kan Bante kemarin patidana, sudah bikin patidana, sudah kasih apa Indomie segala macam kan, sudah. Kenapa kamu nggak makan itu? Dia langsung bilang, kan Bante nggak tulis nama saya nggak dapat kalau Bante nggak tulis nama saya. Oh, nah jadi ketika kita berarti melakukan pelimpahan jasa, berarti makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita itu dapat, Bapak Ibu. Jadi jangan anggap enteng dengan pelimpahan jasa yang kita lakukan. Ya, mereka ini membutuhkan kebaikan dari kita. Kalau Bante bilang ya kayak anak baik ini, dia mungkin peta, ya, karena dia minta makanan. Nah, seperti makhluk peta ini, dia membutuhkan karma baik dari kita. Tega nggak Anda, dia yang butuh makan, kemudian Anda ambil, terus Anda jadiin penglaris gitu, kayak yang kemarin Bante cerita ya. Kita nggak tega, ya kan? Dia aja susah, bagaimana mau bantu Anda jadi kaya? Nah, oleh karena itu, pelimpahan jasa yang kita lakukan adalah efektif untuk menolong mereka yang sedang menderita. Oleh karena itu, lakukanlah pelimpahan jasa setiap hari. Kalau bisa, Bante sudah kasih Anda PR, setiap hari bikin apa? Celengan, ya kan? Walaupun Anda nggak bisa ke wihara, tetapi Anda berbuat baik untuk Buddha. Anda isi celengan, semoga hari ini saya berdana untuk perkembangan Buddha Sasana, taruh. Semoga dengan jasa kebajikan ini, semua makhluk yang ada di rumah, misalnya, turut berbahagia. Sudah. Simple, itu pelimpahan jasa. Ya, itu PR Bante kan, kasih kepada Anda. Tiap hari bikin celengan ya. Nah, siapa yang belum bikin ya? Selanjutnya yang paling lucu si anak baik ini ya. Itu benar-benar nakal. Waktu kemarin pas Bante lagi ke Manado. Dia nggak bisa ikut Bante, dia nggak bisa ikut. Karena nggak beliin tiket ya. Jadi, dia pergi cari ibu yang kemarin. Dia pergi cari ke ibu yang kemarin, ke rumahnya si ibu, terus bilang, mau telepon sama Bante. Kan anak baik nggak punya HP. Dia mau bicara sama saya, dia pergi ke rumah ibu itu, kemudian bilang, saya mau telepon sama Bante.
Terus Bante akhirnya ya udah, saya lagi di Manado, telepon akhirnya, kenapa? Bante kapan pulang? Saya bilang, kenapa? Kamu pulang aja di wihara, kan ada ini, ada yang lain di situ. Nggak mau. Tunggu Bante katanya. Bante pulang dulu baru dia mau balik lain lagi. Saya bilang, aduh, ya namanya makhluk ya, kadang-kadang apa iseng gitu, ya kadang-kadang iseng. Bisa-bisanya tuh pintar ya. Pergi cari umat yang ada nomor telepon Bante, dia masuk, terus dia bicara. Setelah bicara, udah pulang ya, jangan nakal. Udah pulang. Nah, dasar ya. Makanya inilah kita bilang, ya makhluk ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sering berbuat baik sama mereka, mereka juga kalau ada kebutuhan, mereka juga akan cari kita ya. Dan kalau kita ada musibah, kita ada masalah, mereka juga toh bisa bantu Anda. Ya, oleh karena itu, seringlah berbuat baik dan seringlah pelimpahan jasa. Cara pelimpahan jasa, ingat atas kebajikan yang dilakukan oleh semua leluhur Anda, semua orang tua, sanak famili yang sudah meninggal, makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita. Kemudian semoga dengan kebajikan ini mereka terbebas dari penderitaan dan secepatnya meraih kebahagiaan tertinggi nibbana. Ini simpelnya. Ya, jadi biar kita melakukan ini setiap hari. Ya, baik. Sekarang Bapak Ibu, kita akan melakukan meditasi singkat ya.